Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbanus Atakia Pelmen. Saat ini saya hadir lagi untuk berbagi informasi terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur asli-asli, Bapak Darius dan Bapak Petrus. Sudah almarhum saat ini, sekarang di hari pertama setelah kita pemakaman kemarin, dan hari ini hari pertama. Sehingga saya perlu berbagi informasi buat saudara pemirsa, bagaimana dengan calon wakil gubernur yang mungkin sementara ini orang lagi bercerita atau memang masih tunggu sebenarnya siapa yang nanti kawal Bapak Darius sama-sama, karena di belakang Bapak Darius itu ada Bapak Johannes Kulbagepsi. Oke, saudara pemirsa, hari ini saya terima kasih pertama sekali kepada almarhum Bapak Petrus Safan. Saudara pemirsa, beliau sudah berusaha dari awal dan sampai pendaftaran sampai penarikan nomor undian untuk mempertahankan menampilkan eksistensi sebagai orang asli Papua. Dan itu saya berikan hormat kepada almarhum dan itu tidak bisa dilupakan. Dan saat ini saya perlu sampaikan saudara pemirsa, gantian dari Bapak Petrus Safan. Saat ini saudara pemirsa, di dalam ibadah pelepasan jenazah Bapak Petrus almarhum, saat itu Bapak Dr. Johannes Kulbagepsi langsung menyampaikan masih ada jenazah, dan di depan keluarga Bapak langsung menyampaikan bahwa pengganti untuk yang nanti mendampingi Bapak Darius Gepse adalah Bapak Yusak Jaluo. Di depan saat jenazah masih ada dan di depan keluarga, Bapak menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus menyebutkan Bapak Yusak Jaluo yang akan menggantikan Bapak Petrus Safan sebagai asli-asli. Dan itu kerinduan orang Merauke, orang Papua Selatan. Mereka kemarin berpikir bahwa kalau Bapak Yusak dengan Bapak John Kulbagepsi ada, berarti putih. Dan saat ini, saudara pemirsa, sama saja Bapak Johannes Kulbagepsi tidak tampil, tapi adik bungsunya tampil, dikawal oleh Bapak Yusak Jaluo. Kata-kata kalian saat ini sudah, kalian saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian merindukan, sudah saatnya. Saat ini Bapak Yusak Jaluo mendampingi Bapak Darius Gepse, adalah adik kandung dari Johannes Kulbagepsi. Dan di belakang mereka berdua, Bapak berdua ini adalah Bapak Johannes Kulbagepsi yang selalu ada di belakang dan selalu memberikan motivasi. Jadi sehingga saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, kalian jangan ragu, saatnya kalian harus mengambil bagian kalau kalian merasa bagian ini penting, saudara pemirsa. Dan saudara pemirsa, kita ikuti pernyataan Dr. Johannes Kulbagepsi saat ibadah pelepasan almarhum Bapak Petrus Safan. Bagaimana Bapak memberikan sambutan sekaligus menyampaikan untuk pengganti dari almarhum untuk mendampingi Bapak Darius Gepse. Kita ikuti pernyataannya. Saudara pemirsa, saat ini kita bisa saksikan ibadah pelepasan jenazah, dan ini tepat di Sekretariat Provinsi Papua Selatan, dan ini menjadi Sekretariat pemenang Gubernur Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Darius dan Bapak Petrus almarhum. Proses ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Marilah kita mohon kesalahan dan Bapak Petrus dan menerima dia di dalam kerajaan surga. Kita juga berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan iman bagi keluarga yang dipisahkan. Agar dengan rela hati kami mengikhlaskan dia kepadamu. Dan secara khusus kami mohon berkat kekuatan dan rahmat kekuatan
bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Sudilah Engkau menerangi hati, budi, dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengamalkan sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Dalam keadaan demikian, maka berbahagialah hamba-hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah mengetahui jam berapa pencuri akan datang, tentu saja dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu pun selalu bersiap-siap, karena Putra Manusia akan datang pada saat yang tak disangka-sangka. Kehidupan manusia, Yesus sendiri ketika telah didagingkan lewat Bunda Maria mengalami kematian. Hari ini kami semua hadir membawa sikap bela rasa untuk menghormati salah satu bagian dari keutuhan kehidupan kami sebagai komunitas masyarakat Provinsi Papua Selatan, yang tadi dulu adalah satu pemerintahan Abdeling Zeid Nebunia di Dunia Selatan. Dalam bahasa Belanda, di dalam bahasa Indonesia adalah Papua Selatan, yang kemudian menjadi Kabupaten Merauke, yang meliputi cakupan wilayah atau gabungan tanah wilayah dari 6 suku besar di Papua Selatan. Salah satu itu adalah Order Abdeling Asmat, yang beribu kota di Agats ketika itu di zaman Belanda. Pusat pemerintahan ada di Merauke. Sampai sekarang juga menjadi pusat persekutuan kami semua, baik persekutuan pemerintahan maupun persekutuan gereja. Atas nama keluarga besar, terutama dari masyarakat Aceh yang bernaung di bawah wilayah pemerintah Kabupaten Asmat, Mama yang masih hidup, dan seluruh saudara, seluruh anggota keluarga, dan istri terkasih dari adik terkasih Petrus Safan dan 2 putra dan putri, serta seluruh kerabat besar masyarakat Papua Selatan yang juga menjadi bagian daripada sidang persekutuan kedukaan yang hadir pada siang hari ini. Kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk berbagai pihak. Pertama, kepada mereka yang telah terlibat dengan penuh kasih untuk memberikan kasih yang tulus dalam perjalanan kehidupan
adik terkasih Petrus Sabar, mulai dari kampung halaman di Aceh, dengan berbagai penjenjangan yang telah dilalui sampai tamat tanggal 28 September 2024. Tentu banyak hal yang telah dilalui dan dilakukan. Tidak lebih sebagai anak manusia yang memiliki kodrat kekurangan. Dan dia juga hadir sebagai salah satu pengharapan dalam proses pilkada ini. Kepada seluruh partai yang telah memberikan dukungan dalam untuk memberikan kendaraan politik bagi adik terkasih, baik dari Golkar, Gerindra, Perindo, dan Demokrat. Atas nama keluarga besar kami aturkan terima kasih. Dan mohon maaf kalau pengharapan itu tidak sampai kepada buah harapan kita bersama, karena gagal dalam proses ini. Dan juga tim pendukung dan juga relawan yang telah memberikan simpati dan harapan. Dan realitas hari ini kita telah kehilangan salah satu pengharapan kita. Dan juga kepada gereja yang telah membaptis anak ini dan mendidiknya sebagai orang Katolik sejati. Keuskupan Agats juga pada kesempatan ini kami kirimkan rasa hormat dan terima kasih, di mana Tuhan telah mengutus untuk membaptisnya menjadi warga Katolik, penghuni bumi raya. Terima kasih. Dan selama dia melangsungkan kehidupan sebagai warga dan juga sebagai warga gereja, kepada seluruh paroki dan juga kepada keuskupan yang juga telah bersama-sama dan juga pada hari ini ikut mengumandangkan doa-doa pada siang hari ini. Kalau ada kekurangan dari adik saya, mulai dari kampung halaman sampai pengembaranya, kami juga sampaikan terima kasih. Dan juga kepada keluarga dari ibu atau istri terkasih, terutama masyarakat Jawa yang telah dengan penuh keberanian merelakan putrinya menjadi pendamping kehidupan, mengarungi samudera kehidupan sampai hari ini. Dari titik terjauh kami kirimkan terima kasih dan maaf kepada mereka di tanah Jawa. Kebaikan dan kerelaan Bapak dan Ibu menjadi sebuah utang. Karena ketika kita berhadapan dengan situasi real, orang seperti saya dan Petrus mungkin belum berkenan untuk menyatu dengan wanita lain. Tapi ada kerelaan besar yang dipasrahkan oleh keluarga dari jauh. Tidak ada balasan yang tertinggi kecuali terima kasih. Dan hubungan ini tidak akan berakhir hanya karena Petrus telah pergi. Petrus mungkin tidak banyak ya. Tadi ada beberapa warga dari Semangga yang datang
Mereka bilang mereka tidak kenal Darius dan Petrus. Bagaimana orang-orang? Terus saya jawab begini. Setiap kali Bapak dan Ibu teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kamu tidak tahu yang besar itu mukanya seperti apa. Tapi justru yang tidak kelihatan itu kasihnya lebih besar daripada yang kelihatan di depan mata kamu sendiri. Jangan kamu keliru tentang orang di depan mata. Tetapi justru yang tidak ada di hadapan, itulah yang akan memberikan bukti kasih kepada kamu semua. Jadi kalau ada kembali ke anak semangga, kalau ada warga yang bilang begitu, bilang ini saja. Kita selalu di sana teriak Allah besar. Mukanya tidak kelihatan. Tidak pernah hadir di depan kita. Tapi kasihnya sungguh terlalu besar yang kita nikmati. Dari yang tidak kelihatan itu. Wajah tidak penting. Tapi hati dan tangannya lebih penting daripada wajah, lebih penting daripada mulut, dan lebih penting daripada lidah yang bisa mencapai seluruh dunia, tapi tangannya pendek untuk menyentuh tangan orang lain. Terima kasih untuk adik-adikku dari ACS yang akhirnya telah memutuskan untuk dia dimakamkan di tanah persekutuan kita. ACS memang tanah kelahiran, tapi tanah marine adalah tanah persekutuan. Ketika kita bersekutukan oleh pemerintah tahun 1902 dan dipersekutukan oleh gereja Katolik tahun 1905, dan kita bersekutu di tanah ini sampai sekarang. Jadi ACS hanya tempat kelahiran, tapi Petrus telah bersekutu dalam kebesaran kasih untuk bertumbuh dan berkembang sama-sama di tempat ini. Akhirnya ketika ada perbedaan pendapat di tempat ini saya duduk, di dalam juga saya duduk. Terakhir pagi hari saya datang, ada satu anak asuhan anggota DPRD bilang begini, Bapak, di dalam adat kita kalau ada anak laki-laki di situ suruh dia bicara. Dan saya suruh bisik sama anak laki-laki. Anak yang taat, anak yang santun, yang tidak mau ngomong, tapi dia tahu apa yang ada di dalam batin dia. Tapi ada sebuah keberanian yang saya kirimkan, lalu anak itu menangis dan mengungkapkan maksudnya kepada tantenya dan juga saudara-saudaranya, yang akhirnya meluluhkan mereka semua. Karena saya ngomong, Sapan sudah kasih putra mahkota, walaupun Sapan sudah tidak ada, tapi ada putra mahkota di tengah-tengah kita semua. Dengarkan putra mahkota. Dan hari ini kita bisa menyaksikan misa requiem dan juga kita akan mengantarkan dia ke tanah yang Tuhan jadikan sebagai tempat untuk berangkat. Tapi ada satu pesan ketika beliau sudah tidak ada.
dalam sebuah mimpi. Dia sampaikan pesan begini. Nomor satu ini saya bawa kepada nomor satu. Nomor satu ini saya bawa kepada nomor satu. Nomor satu itu adalah Bapak-Bapak. Jadi kematian Petrus adalah perutusan untuk membawa nomor satu ini kepada Allah. Tapi saya coba dalami waktu penarikan undian. Saya ulangi lagi, pasangan asli-asli Tuhan kasih nomor satu kepada Darius dengan Petrus. Nomor urut 2 dia kasih kepada Niko. Nomor dengan saudara terkasih dari keimanan. Nomor 3 dia kasih kepada Romanus, pasangan Romanus, karena dia sudah 2 generasi. Dan dikunci dengan adik Apollos 80, karena baru 1 generasi, nomor 4. Ini bukan karena kecakapan dan kelebihan menarik sebuah undi, tapi ada kuasa pengatur yang mengatur untuk menempatkan mereka yang memiliki mahkota di atas tanah perjanjian. Dan Petrus menjadi korban untuk mensukseskan apa yang menjadi kehendak Allah di tanah. Jadi dia pesan, saya bawa nomor ini kepada Bapak di surga. Jadi ini ada nomor yang benar-benar sangat luar biasa, dan itu adalah simbol dari sebuah kemenangan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang telah hadir. Ini hanya ungkapan dari saya yang mungkin tidak pernah mengenal itu si Petrus Sapan. Tapi saya adalah orang dan kakak besarnya yang selalu dia datang. Sama saya mulai dari Jakarta, dia sekolah, dia kerja, selalu datang mencari saya. Sampai ke sini pun juga. Jadi itulah yang menjadi beban moral saya selaku kakak tertua dari masyarakat Papua Selatan. Terima kasih Pastor, dan juga Kor yang sudah memimpin dan memandu kita dengan doa requiem, dan seluruh hadirat Tuhan dan saudara yang telah hadir di tempat ini. Sebuah kemuliaan bagi kami sebagai bagian dari umat beriman dan juga umat Allah di tempat ini. Kami masih mengajak sekali lagi untuk bersama-sama, kalau tidak memiliki kesibukan, untuk mengantarkan jenazah terkasih ke TPU Tanah Biru. Sekaligus juga saya ingin menjelaskan dan juga memohon maaf, jangan sampai ada pandangan bahwa mandat ini dicabut dari saudara terkasih warga Asmat. Kalau yang pergi adalah orang Asmat, jika dapat pasangan pendamping juga harus orang Asmat. Kalau jiwa saya memang begitu. Tapi waktu yang dikasih oleh penyelenggara itu, KPU itu hanya 5 hari sejak kepergian. 2 hari
itu bukan hari kerja lagi, yaitu Sabtu dan Minggu. Berarti kita masih punya sisa waktu untuk kita menggunakan untuk mengisi kekosongan kepergian almarhum sebagai wakil gubernur, calon gubernur Papua Selatan. Dengan rendah hati saya mohon maaf kepada saudara-saudari terkasih dari Asmat, bukan karena saya tidak suka, tetapi karena ada waktu yang sangat singkat sehingga kita mencari anak Papua Selatan lain untuk mengisi kekosongan itu. Yang sudah melengkapi surat-suratnya itu hanya Yusak Dialuo. Kalau kita proses lagi, berarti kita akan terkena degradasi dan tidak ikut. Kalau kita mengambil risiko untuk memproses salah satu warga terkasih untuk mengisi ruang ini, karena proses cukup panjang ke Jayapura, lalu ke tempat di mana sekolah yang ditamatkan harus mendapat legalisasi dan segala macam. Segala proses itulah yang membuat menjadi pertimbangan kita tidak boleh kehilangan momentum nomor satu ini. Biarlah nomor satu ini tetap milik untuk orang asli. Adik terkasih Petrus Kapan orang asli, Yusak Dialuo juga orang asli. Moga-moga kalau Tuhan berkenan dan semua saudara sepakat untuk memberikan kehormatan mahkota pertama untuk putra-putri asli Papua Selatan. Ada jatah lain untuk saudara terkasih dari Asmat yang kita akan akomodir di dalam ya kabinet kita nanti ke depan. Ya. Sekali lagi saya minta maaf untuk perempuan dan saudara-saudara terkasih dari Asmat. Saya tidak membenci kamu, tapi sayalah orang yang memang dihadirkan Tuhan di tempat ini. Berjuang membentuk kabupaten Asmat, Mati, Bawajib. Dulu saya sudah bawa rencana bawa itu Awiu dengan Moyo. Tapi saudara-saudara terkasih waktu itu meminta melalui almarhum Bapak Fakiri dan juga adik terkasih Martinus Torik almarhum meminta supaya mereka tetap satu. Kalau waktu itu disepakati, mungkin kita sudah punya kabupaten lebih dari 4. Sehingga kita mesti berjuang lagi untuk menggenapi kursi mahkota dari anak-anak dusun. Supaya seluruh dusun ada putra mahkotanya. Dusun Moyo, dusun Mandobo, dusun Awiu, dusun Mati, dan dusun Asmat. Itu sebenarnya cita-cita saya pada saat itu. Tapi kita berkompromi. Itulah yang telah terjadi dan hari ini kita. Tuhan masih sayang kita dengan 4 kabupaten bisa membentuk sebuah provinsi dan itu syarat terlangkah di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hanya satu-satunya Papua Selatan yang bisa dibentuk provinsinya dengan 4 kabupaten. Mari kita syukuri nikmat Tuhan. Ada hal-hal lain yang sedang kita jalani yang saya harap politik kita boleh berbeda dukungan, tapi jangan menghancurkan kebersamaan. Ya. Dan mari kita lihat nomor urut kaca. Ya. Jadi nomor urut kaca.
yang biasa jadi bibit di semua pohon itu adalah bibit asli. Itulah yang menjadi bibit. Jadi alam sudah memberitahukan tentang bibit asli itu. Kelapa kalau mau cari bibit asli, cari kelapa yang bibitnya asli. Kalau hybrid atau apapun, ya pasti akan kembali. Itulah selintas pandangan saya dalam peristiwa kepergian adik terkasih. Tak ada kata lebih. Bingkisan yang kami dapat nilai dan bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah datang ke tempat ini di Kemah Posko Perjuangan Papua Selatan. Inilah tempat yang menjadi tempat persekutuan bagi kita semua untuk terus berjuang mencapai banyak harapan. Sekali lagi, jangan jual hoax yang dapat merusak kebersamaan. Media cetak atau media elektronik apapun jangan lagi pakai. Ya, hanya untuk membuat pengapuran dari sebuah kebenaran. Ya. Dulu saya dicap narapidana. Udahlah, daripada kamu semua berkelahi gara-gara saya tidak usah ikut lah. Ya. Tapi kalau saya sudah tidak ikut lagi, muncul isu baru bahwa saya yang jual 1 juta hektar tanah di sana. Saya tidak segegabah itu. Saya orang terdidik, terdidik secara adat, terdidik secara agama, dan terdidik secara pemerintah ilmu pengetahuan. Tidak mungkin yang saya lakukan itu. Karena saya juga ada di situ. Tapi mereka yang protes tentang itu, jangan makan nasi ya. Karena nasi itu berasal dari padi. Kalau kau sudah ada makanan pengganti, kau boleh protes. Kalau belum tahu ceritanya yang benar, jangan buat cerita. Jadi itu harapan saya. Mari kita tetap menjunjung tinggi perjuangan kita. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Tuhan memelihara kita semua supaya kita menjadi pengabdi yang baik dalam misi perutusan ini. Suatu kehormatan terakhir dari adik saya yang tidak bisa berterima kasih secara langsung atas nama adik Petrus Sabat. Saya sampaikan terima kasih untuk pergi kepada sang nomor 1. Kalau ada kata yang kurang atau perbuatan yang tidak berkenan, ada hal-hal tertentu, sampaikanlah itu kepada saya selaku kakaknya. Nanti saya akan berusaha apa yang dia tinggalkan, yang dia tidak bisa mampu lakukan. Terima kasih. Tuhan mengutus kita. Moga-moga dengan kebaikan hati Bapak dan Ibu semua yang masih bersama kami untuk mengantar TTPU Tanone. Terima kasih. Saudara pemirsa, inilah penghormatan terakhir, melihat wajah terakhir Pak Petrus Safan oleh Bapak Dr. Johannes Kluba Gepse bersama calon gubernur Bapak Darius Gepse, melihat wajah terakhir Bapak Petrus Safan sebelum diantar ke tempat pemakaman yang terakhir. Dan ini dari partai-partai pengusung yang mengusung kedua bakal calon ini. Saat ini saudara pemirsa, kita melihat wajah terakhir dari almarhum, penghormatan terakhir para partai pendukung. Dan saudara pemirsa, ini masih tepat di Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, dan ini menjadi sekretariat pemenang Gubernur
Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Darius Kepse dan almarhum Petrus Safan, saudara pemisah. Dari partai yang mendukung kedua bakal calon, dan saat ini sanak saudara, keluarga, kerabat, cucu semua memberikan penghormatan terakhir melihat wajah terakhir dari Bapak Petrus Safan yang sudah mempertaruhkan, melakukan untuk mau yang terbaik terkait harapan-harapan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang mereka merindukan saat ini. Dan almarhum adalah salah satu anak Papua, anak selatan yang dipersiapkan dan di backup oleh Dr. Anus Johannes Kubagepse untuk menjawab harapan impian masyarakat Provinsi Papua Selatan, saudara pemisah. Saat ini penghormatan terakhir sementara berlangsung, saudara pemisah. Kita bisa saksikan seperti ini, saudara. Dan tetap para simpatisan pendukung juga datang dan memberikan melihat wajah terakhir sebelum dimakamkan di TPU Tanah Miring, saudara pemisah. Saat ini penghormatan terakhir wajah dari Bapak Petrus mulai berdatangan memberikan penghormatan bahwa beliau adalah salah satu anak asli yang berani, yang siap untuk melanjutkan karya bakti besar yang diberikan dari kakak besar atau Dr. Anus Johannes Kubagepse untuk dengan mimpi-mimpi yang besar luar biasa. Beliau dengan lapang dada, dengan ikhlas tulus untuk menerima tanggung jawab dari Dr. Anus Johannes Kubagepse dengan harapan besar untuk tetap berjalan bersaing dengan calon-calon lain ketika pada saat pencoblosan masyarakat yang memastikan kemenangan itu semua. Tetapi saat ini semua mimpi, rencana, semua jiwa besar, semua harapan yang saat ini beliau akan melanjutkan, ternyata Tuhan memilih, Tuhan punya maksud yang lain terhadap almarhum, sehingga saat ini tepat di tanggal 1 Oktober para teman, saudara, kerabat melihat wajah terakhir dari almarhum Bapak Petrus Safan, orangnya yang ramah, santun, penuh dengan tulus, ikhlas. Saya setiap hari mendokumentasikan kegiatan demi kegiatan saya menatap almarhum Petrus Safan. Orangnya sangat tenang dan pokoknya saya katakan luar biasa. Saat ini teman-teman perjuangan, teman-teman atau saudara-saudara yang dengan ikhlas melihat wajah terakhir, mengucap terima kasih pada beliau, walaupun waktu tidak terlalu lama, tapi beliau sudah melakukan semaksimal mungkin, sudah datang bertemu silaturahmi dengan masyarakat di beberapa tempat, dan itu meninggalkan semua kenangan dan cerita yang menurut saya sangat luar biasa, saudara pemirsa. Dan saat ini terakhir di tanggal 1 Oktober beliau akan meninggalkan kita semua, para simpatisan, saudara-saudara yang datang melihat wajah terakhir. Dan terakhir beliau tinggalkan kami dengan banyak kenangan, banyak cerita, banyak rindu, tapi semuanya
Itu karena demi nama Tuhan, Tuhan itu lebih dahsyat dan luar biasa. Sehingga saat ini kita bisa saksikan istri bersama beberapa istri sama anak memegang wajah terakhir dari Bapak Petrus Safan. Saudara-saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti ini. Dan saatnya jenazah akan dikeluarkan, dipikul dari ruangan yang ditaruh, dan saudara pemirsa kita bisa saksikan jenazah sudah diantar keluar untuk menuju ke ambulans dan akan menuju ke pemakaman terakhir yaitu TPU Tanah Miring. Saudara pemirsa, inilah jenazah almarhum wakil calon gubernur Bapak Petrus Safan. Saat ini jenazah diantar keluar dari Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, dan sekretariat ini menjadi sekretariat pemenang calon gubernur Provinsi Papua Selatan yang diusung oleh Dr. Johannes Kubagepse dengan harapan untuk siap bertarung. Ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dan saat ini jenazah sementara diantar menuju ke ambulans. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti ini, saudara. Saudara pemirsa, inilah jenazah Bapak Petrus Safan sebagai wakil calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Saat ini jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti itu. Dan saudara pemirsa, ini masih berada di Sekretariat Pemenang Gubernur Provinsi Papua Selatan, dan saat ini jenazah sudah menuju ke TPU. Saat ini saudara pemirsa bisa saksikan Bapak Petrus Safan sudah meninggalkan Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan dan menuju pemakaman dengan memberikan kenangan cerita yang sangat luar biasa. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti ini. Mobil iring-iringan keluarga. Saat ini saudara pemirsa kita bisa saksikan mobil-mobil ini akan sama-sama mengantarkan almarhum menuju ke TPU Tanah Miring, saudara pemirsa. Ini masih tetap tepat di Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, dan sekretariat ini menjadi sekretariat pemenang gubernur Provinsi calon gubernur Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Darius Gepse dan almarhum Bapak Petrus Safan, saudara pemirsa. Ya, saudara pemirsa, saat ini kita sudah sampai di TPU Tanah Miring. Saudara pemirsa bisa saksikan, inilah TPU Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, saudara pemirsa. Seperti ini, saudara. Saat ini kami sudah mengantarkan almarhum
Wakil calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Sapan. Saat ini sudah bisa lihat di sana sudah terlihat terop, dan di sanalah ibadah akan dilangsungkan, ibadah pemakaman, proses demi proses yang nanti dilakukan. Oke, saudara, ibadah saat ini sementara berlangsung. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus setelah Ia wafat di makam dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah hamba-Mu yang kami istirahatkan di tempat ini. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh Kudus-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan Ia bersama Kristus Putra-Mu, dan Ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya, saudara pemirsa, pemberkatan jenazah sebelum diturunkan, pastor melakukan pemberkatan. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan secara agama Katolik, saudara pemirsa, jenazah dilakukan pemberkatan, saudara pemirsa. Kita ikuti selanjutnya. Melalui pembaptisan, kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci yang menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah menguduskan saudara kita ini dengan doa-doa kita, dan boleh doa-doa kita mengiringi perjalanannya menuju ke rumah Bapa. Amin. Saudara Petrus Sapan, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman, maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Amin. Peti jenazah diturunkan. Ya, saudara pemirsa, peti jenazah saat ini diturunkan. Pastor tetap memberikan pemberkatan percikan air, dan saudara pemirsa, sementara ini jenazah mulai diturunkan. Jenazah Bapak Petrus Sapan sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua Selatan di tahun 2024. Saudara pemirsa, inilah jenazah mulai diturunkan. Ya, saudara pemirsa, diturunkan dengan pelan. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan jenazah saat ini sudah diturunkan dengan penuh hati-hati. Saudara pemirsa, ya, saudara pemirsa, jenazah sudah diturunkan dengan baik dan tali akan ditarik kembali, saudara pemirsa. Ya, masih sementara tali sudah diangkat. Ya, saudara pemirsa, sudah selesai peti jenazah diturunkan, dan kita ikuti selanjutnya. Bahagia yang senantiasa datang ke rumahmu, lemah tangis jadi mata air mengalir
tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Ya, saudara pemirsa, kita bisa lihat masih tetap di tempat pemakaman. Di sana terlihat calon gubernur Bapak Darius Gepse bersama Bapak Dr. Andos Johannes Kluba Gepse tetap dengan setia menatap. Manusia berasal dari tanah, dan ia akan kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan yang mulia. Ya, saudara pemirsa, pastor akan melakukan pertama, manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Selanjutnya, pastor juga memberikan bunga tabur. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Amin. Bapa, saudaraku, yang kita cintai bersama, Petrus Safan, yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin keluarga atau Bapak Ibu Saudari yang mau mengaburkan. Ya, sudah punya saat ini bunga tabur dan tanah dilepas, ucapan terakhir di setiap keluarga, teman, saudara yang datang memberikan penghargaan terakhir dengan melepas bunga tabur dan ada yang melepas tanah. Bisa, inilah yang kita bisa saksikan seperti ini. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan ini anak perempuan dan laki-laki, bisa dilihat adik kakak Bapak Petrus Safan meninggalkan dua anak, yaitu adik kecil yang perempuan, bisa lihat ada mengambur bunga, dan kakaknya. Ya, selanjutnya saudara pemirsa, di kolam akan ditutup. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan para petugas penguburan sudah melakukan galai skop tanah, dan saat ini peti-akan tidak bisa dilihat lagi, dan petugas saat ini mulai melakukan tanah dimasukkan dengan penuh sedih pada kami yang pada saat hadir di sini. Saudara pemirsa, kemuliaan kepada Bapa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, luputkanlah kami dari api neraka, antarkanlah segala jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat memerlukan pertolongan. Dan namamu Maria, Bunda yang kucinta, penuh menawan hati, segala anakmu patutlah nama itu hidup di hatiku, ucapkan di saat aku. Tuhan, berikanlah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan perjalanan arwah dari Bapa kita ini dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini upacara pemakaman sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang membawa damai dan sukacita. Ya, saudara pemirsa, sudah selesai. Tanah semua sudah turun, sudah menuju pintu. Dan saat ini, saudara pemirsa, bisa saksikan untuk waktunya untuk menaruh krans bunga. Dan saat ini, saudara pemirsa, istri dari almarhum Bapak Pato Sawas akan menaruh krans bunga ke suami tercinta yang meninggalkan 2 anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Saat ini istrinya mengantarkan semua dengan penuh sedih. Kita bisa saksikan istrinya dengan harus kuat dan menaruh bunga di atas pusara suami terkasih, saudara pemirsa. Kita bisa saksikan. Istri bersama kedua anak, saudara pemirsa, kita bisa lihat
mereka memegang pusara dari bapak, ayah, atau suami. Ya, saudara pemirsa, itulah istri dan anak. Ini anak perempuan masih tetap. Ya, saudara pemirsa, kita tetap masih melihat krans bunga yang berikut akan dilakukan oleh ya, saudara pemirsa, kita masih menunggu krans bunga berikut yang akan ditaruh oleh anaknya, anak laki-lakinya. Saudara pemirsa bisa lihat anak laki-laki dari Bapak Petrus Sofan. Saudara pemirsa. Berdiri di sini, saya boleh berdiri. Berdiri di belakang saja, belakang salib ini. Kasih berdiri saja. Ya, itulah anak laki-laki putra dari almarhum Petrus Sofan. Dan selanjutnya krans bunga berikut dari kakak perempuan dari almarhum Bapak Petrus Sofan. Saudara pemirsa, kita bisa lihat ini krans bunga yang dilakukan ditaruh saat ini kakak dari almarhum. Ya, saudara pemirsa, krans bunga berikut mama yang akan ditaruh oleh mamanya dari Bapak Petrus Sofan. Ya, mamanya, saudara pemirsa, kita bisa lihat ini mama dari Bapak Petrus Sofan akan menaruh krans bunga di pusara anaknya. Ini Bapak Petrus Sofan, saudara pemirsa. Kita saksikan masih tetap di TPU Tanah Miring. Mama melangkah dengan penuh sedih dan kita bisa saksikan seperti ini, saudara pemirsa. Ini mama kandung dari almarhum Bapak Petrus Sofan, saudara pemirsa. Ya, ya sudah, saudara pemirsa bisa lihat ini mama dari almarhum Bapak Petrus Sofan, saudara pemirsa. Selanjutnya, saudara pemirsa, kita akan saksikan krans bunga berikut yang ditaruh oleh calon gubernur Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Darius Kepse. Dan kita bisa saksikan Bapak Darius Kepse menaruh krans bunga di pusara wakilnya, wakil gubernur Bapak Petrus Sofan. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan Bapak Darius Kepse memang perjuangan itu memang penuh pengorbanan, saudara pemirsa. Dan selanjutnya kita bisa lihat krans bunga berikut yang nanti akan ditaruh oleh tokoh sentral, yaitu Dr. Andos Johannes Kulbagepse. Saudara pemirsa bisa lihat Bapak Dr. Johannes Kulbagepse yang selalu setia mendampingi, memberikan motivasi kepada Bapak Petrus Sofan dan sangat kenal dekat sikap perilaku Bapak almarhum Petrus Sofan. Saudara pemirsa, selanjutnya kita akan melihat krans bunga berikut. Ya, saudara pemirsa, krans bunga berikut yang ditaruh oleh Bapak Musa Kaibuh dari partai pengusung. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti ini. Ketua Partai Gerindra. Teman-teman partai pengusung dengan ketua atau keterwakilan. Saudara pemirsa, kita bisa lihat yang berikut.
Ya, saudara pemirsa masih tetap Yang berikut menaruh krans Ketua bunga Partai di Golkar. pusara almarhum tepat di TPU. Yang berikut krans bunga yang berikut saudara pemirsa. Krans bunga berikut saudara pemirsa bisa lihat. Selanjutnya Ketua Selanjutnya, Partai saudara pemirsa, Perindo. krans bunga yang berikut. Ya, saudara pemirsa, akan diletakkan di atas pusara almarhum Bapak Petrus Apaan. Ketua Partai Demokrat. Selanjutnya, krans bunga berikut yang diberikan oleh Bapak Eben sebagai ketua partai. Selanjutnya Ketua Relawan. Atau Ya, yang saudara pemirsa, kita bisa mewakili. lihat istrinya tetap setia menatap salib dan krans bunga walaupun sudah tidak melihat wajah dari almarhum. Ya, saudara pemirsa, kita bisa lihat yang hari-harinya dengan komitmen berjalan dengan almarhum. Sangat sedih sekali, saudara pemirsa, bisa disaksikan. Aktivitas kita pada sore hari hingga meletakkan krans bunga. Kemudian krans bunga masih banyak bagi keluarga, dipersilakan untuk mempersembahkan kepada almarhum. Ya, saudara pemirsa, setelah bisa terlihat tersusunlah krans-krans bunga yang sudah ditaruh, dan ini ucapan terima kasih. Satu penyampaian atau informasi untuk kita semua. Keluarga sangat mengharapkan kita hadir pada tanggal 5 ya. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu jadi malam Minggu jam 7 kita hadir di rumah duka pada jam di sekretariat pemenangan jam 7. Peringatan hari ke-7 meninggalnya almarhum. Keluarga sangat mengharapkan kehadiran kita lewat doa-doa kita, lewat dukungan kita semua agar almarhum menghadap Tuhan tanpa halangan dan rintangan. Demikian penyampaian kami dari keluarga. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, keluarga menyampaikan permohonan maaf. Selamat siang. Saudara pemirsa, ibadah pemakaman dan penguburan sudah selesai semua, dan saat ini pada yang semua yang mengantarkan almarhum sudah selesai pemakaman, dan saat ini berjabat-jabat tangan mengucapkan terima kasih kepada anak, istri, dan saudara pemirsa bisa saksikan seperti ini. Ibadah pemakaman sudah selesai dan kami akan kembali ke sekretariat perjuangan, bahkan kami akan kembali ke rumah masing-masing.
Saudara pemirsa, seperti ini. Demikian saudara, itu yang bisa saya dapat laporkan upacara pelepasan jenazah dari tempat duka Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, dan saat ini saya berada di TPU Tanah Miring. Itulah proses yang tadi kita sudah lalui, saudara pemirsa bisa saksikan, dan saya akan kembali saudara pemirsa di statement berikut. Terima kasih, shalom. Terima kasih. Ayo teman-teman polis semua ya. Ayo polis semua. Ayo pakai pos. Ayo. Ayo teman-teman polis semua. Sini masuk sini. Satu, dua, tiga. Baik. Keluarga ibu. Saya numpun ya. Saya numpun. Saya tadi ikut pick up.